Ini ada baby. Udah habis lokal. Langsung. Ada. Jangan dibuka, Mam. Jangan. Buka Jangan dibuka deh. Nggak buka keluarnya aja di luar tapi tetap kebungkus dia. Ya keluarin aja dan nggak apa-apa. Tapi tetap kebungkus ya. Kalau ini baru bawa nih. Ini aja dia. Tapi tetap kebungkus. Nah yang itunya jangan, itu biarin dah yang ini aja. Ya. Ini biarin. Ya. Ya. Itu bau. Keras itu. Damping sebenarnya dong kalian. Tidak damping saya. Saya sini enggak kubu. Ah, pas. Bibinya angkat dulu dong. Kalau kan ada pakai slop. Udah deh. Oh pakai slop aja dan Iya dah. tunggu santai. Jangan. Oh, ini kan mau mulai. Bangku. Rilis sudah mau dimulai. Di ruangan rumah. Kapur di bang. Bangku. Lang ya tadi memang. Oh, mau apa? Ini pada mukul. Ada waktu ya. Ya. Tunggu dari mana Pak? Boleh satu. Tunggu sebentar ada selesai nanti saya. Lu udah ngomong itu. Juni baru belum main bapak. Ininya aja buka dulu. Jangan dibuka deh bau. Apa ya? Mana aja? Oke. Buka dikit aja, Mas. Dikit aja, Mas. Buka dikit aja. Jangan. Buka dikit. Biar kelihatan. Bentuk. Jual gede. Itu lupa ya. Ya. Oke, saya dulu. Sudah ya. Bulan. Sudah. Udah. Cong, mana Cong? Saya masukin aja ya. Ya. Ini bau. Tidak. Rekan-rekan pers, selamat pagi. Rilis hari ini saya mewakili Kapolres Buleleng. Mohon maaf Pak Kapolres Buleleng sedang ada tugas. Kemudian begitu juga dengan Kasat Reskrim sedang ada tugas, sehingga saya mewakili pimpinan melaksanakan rilis pada hari ini terhadap dugaan kasus menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh suaminya sendiri ya. Jadi kejadiannya ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 01.30 WITA di rumah terduga pelaku sendiri yang beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Titisari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hubungan mereka inilah suami istri yang sah. Dari perkawinan ini memiliki seorang anak, dan kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi
si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Kemudian tidur bersama sekitar jam 20.00 itu masuk ke kamar tidur bareng. Pada saat dini hari si terduga pelaku terbangun dari tidurnya, langsung melakukan perbuatan menyekap hidung, mulut, dan mencekik leher korban sehingga korban tidak berdaya. Tidak puas sampai di situ, melihat istrinya sudah tidak berdaya, si terduga pelaku ini keluar ke gudang yang tempat penyimpanan alat-alat perkakas milik terduga pelaku, mengambil sebuah alu, itu penumbuk padi. Kembali ke kamar, langsung melakukan pemukulan di bagian kepala kanan korban sehingga korban mengeluarkan darah. Kemudian alunya disimpan kembali di gudang. Kembali si terduga pelaku mengambil sebuah senjata tajam, kemudian langsung kembali menggorok leher korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban menurut pelaku benar-benar sudah meninggal dunia. Kemudian pelaku meninggalkan rumah, menyampaikan peristiwa ini kepada pamannya yang ada di daerah Sambangan. Kemudian pamannya lapor dan dengan sigap unit Buser Satreskrim Polres Buleleng melakukan pengamanan terhadap pelaku, dan sampai sekarang pelaku masih diamankan di Polres Buleleng. Demikian. Korban dalam kondisi hamil berapa bulan? Ya, benar, dari hasil pemeriksaan visum yang disampaikan secara lisan ke penyidik bahwa korban sedang mengandung bayi anak kandungannya 7 bulan. Kemudian kandungannya ini pun juga dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia. Artinya ada 2 Nyawa yang dihilangkan. Ya, dilihat dari peristiwa ini, di samping istri korban sendiri secara langsung juga menghilangkan nyawa korban yang ada dalam kandungan. Pasalnya jadinya Pasalnya ini kita sangkaan dulu dengan pasal perencanaan 340, diamankan ke 338, diamankan ke 351 ayat 3, dan juga pasal usus KDRT yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT. ini sudah sekalian dengan menghilangkan nyawa dan ini. Untuk semuanya. Kondisi korban pada saat melakukan perbuatannya gimana? Gimana? Menurut keterangan terduga pelaku, dia waktu itu terbangun dan langsung melakukan perbuatan itu dalam keadaan tidak terpengaruh minuman alkohol. Udah berapa lama nikah? Dari 2017 kalau tidak salah. Kalau 2007 ulangi 2007 ya. luka di lehernya itu ada berapa senti? Itu kita secara pastinya akan menunggu hasil visum RPTum dari dokter ya, dari rumah sakit ya. Jadi kita belum berani memastikan berapa senti karena yang bisa menentukan itu adalah nanti hasil visum secara resmi. Itu pun kita menunggu hasil nanti visum dari rumah sakit ya. Penyebab kematiannya juga kita menunggu visum dari rumah sakit karena kita sempat otopsi. Korban tidak berdaya, tidak tidur. Ya, pada saat itu dia juga lelah. Rasa dicekik itu udah meninggal dunia dan Lemas. Lemas. Pengakuan terduga pelaku lemas. Berapa kali dipukulnya? 3 kali menggunakan alu dan langsung dijorok. Berarti pas dipukul pakai alu ini korban diperkirakan sudah pingsan. Menurut terduga pelaku, korban masih diduga masih hidup. Jadi untuk menghilangkan biar korban tidak tersiksa, menurut keterangan pelaku nih ya, korban tidak tersiksa hanya digoroklah korban biar meninggal dunia. Luka goraknya itu cuma satu nan, satu. Iya. Dalam keadaan tertidur di dalam perlawanan, ya. motifnya cemburu itu cemburu kenapa nih? Ya, ini masih didalami. Yang jelas karena cemburu, ada hal-hal yang mengganjal di hati terduga pelaku. Setiap ditanya kepada korban tidak menjawab dengan jujur, sehingga rasa sakit hati itu terlalu terpendam di dalam diri terduga pelaku. Ada lagi? Oke, silakan. Boleh. Di situ aja. Kok tega Pak? Beli kenapa beli untuk melakukan itu beli? Sampaikan tadi oleh Bapak penyidik itu memang betul yang itu saya lakukan. Untuk selanjutnya saya sih agak belum siap untuk diwawancara.
masih kondisi kadang masih memikirkan istri dan terutama si keluarga. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan sampaikan apa yang menjadi penyebab saya melakukan hal ini. Sadar melakukan itu. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama program. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi. Tidak, saya tidur jam 8. Saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5. Saya ingin menyelesaikan karena kemarinnya Pak Garosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan melukat, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah tidak bisa jawab. Yang mengajal itu apa? Itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi Ada yang dicurigai tetangganya? kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya, yang penting istri sudah mengasih syarat bahwa dia belum melakukan tersebut. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya, jadi nanti saya sampaikan. Saya mungkin sudah siap menyampaikan hal itu. Oke, cukup ya. Oke, makasih.